saya Budi Setiawan, dosen PKN STAN dalam program Kemenkeu Learning Center. Pada kali ini saya akan membahas masalah kawasan ekonomi khusus atau KEK di Indonesia dan perkembangannya sampai dengan tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, kawasan ekonomi khusus ya itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kemudian ada PP di bawahnya yang terkait dengan mengatur lebih teknis dari kawasan ekonomi khusus ini. Ini ada PP-nya, bisa cukup banyak ya, dan juga kemudian ada peraturan terkait dengan peraturan menteri ya, Permenko, dan juga peraturan Menteri Keuangan terkait dengan fasilitas fiskalnya. Oke, ini tujuan membentukkan KEK ya. Tujuan utama pengembangan KEK adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Ini tujuan pokok ya yang ditentukan di Undang-Undang KEK. Jadi ini yang diinginkan. Kemudian KEK memiliki fokus sesuai dengan kondisi dan situasi dari daerah tersebut. Ini mengikuti dengan potensi yang ada di daerah tersebut ya. KEK-nya apakah manufaktur atau industri terkait dengan hasil perikanan atau terkait dengan pariwisata ya. Selanjutnya, ini manfaat KEK bagi masyarakat adalah mempercepat perkembangan daerah melalui pusat pertumbuhan ekonomi baru, membantu mengembangkan beberapa sektor, serta meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional. Jadi arahnya berarti ekspor ya, atau devisa negara dari negara lain. Kemudian KEK juga mendorong pemulihan ekonomi wilayah melalui penyerapan SDM lokal. Ini yang tentunya diharapkan ikut berkontribusi ya. Selain itu, industri kecil menengah pendukung di sekitar KEK berkembang seperti minimarket, penginapan, toko souvenir, rumah makan, dan destinasi wisata baru. Sampai dengan saat ini tahun 2022 ada 18 KEK yang aktif ya. 12 KEK beroperasi, yaitu Arun Lek Sumawe, Semanggi, Galang Batang, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kendal, Sorong, Morotai, Bitung, Palu, Maloi Batuta, Trans Kalimantan atau MBTK, dan Mandalika. Dan 6 KEK dalam tahap pembangunan, Batam Aeroteknik, Nongsa, Lido, Gresik, Likupang, Singasari. Ini peta sebaran KEK tahun 2022 dari websitenya Dewan Nasional KEK ya. Ini ada 18 terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Berdasarkan laporan KEK tahun 2021, ini beberapa kawasan ekonomi khusus yang ada. Yang pertama KEK Arun Lek Sumawe ya. Ini ada beberapa industri kegiatan utama, energi, petrokimia, pengolahan kelapa sawit, dan lain-lain. Kemudian kedua KEK Semangke ya. Ini ada industri pengolahan kelapa sawit utamanya ya di Sumatera Utara. Berikutnya ada KEK Nongsa di Batam ya. Ini ekonomi digital, teknologi, pariwisata, pendidikan. Kemudian KEK nomor 4 Batam Aeroteknik di Kota Batam. Ini terkait dengan produksi, pengolahan, maintenance, repair pesawat udara, dan logistik. Kemudian KEK Galang Batang di Bintan ya. Ini industri pengolahan bauksit dan ini sudah berjalan ya, cukup besar realisasi investasi dan juga ekspornya. Kemudian KEK Tanjung Kelayang di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ya, ini arahnya adalah pariwisata. Ketujuh KEK Tanjung Lesung di Pandeglang, Jawa Barat. Ini kegiatan utama pariwisata. Kemudian KEK Lido di Bogor ya. Ini arahnya adalah pariwisata dan industri kreatif. Kemudian ke-9 KEK Kendal. Ini banyak sekali kegiatan manufakturnya, industri tekstil, furniture, makanan minuman, otomotif, dan lain-lain. Kemudian KEK Gresik di Jawa Timur. Ini diarahkan untuk kegiatan pada industri metal, elektronik, kimia, dan energi. Kemudian yang ke-11 KEK Singasari di Malang, diarahkan ada pengembangan kegiatan pariwisata dan pengembangan teknologi. Dan 12 KEK Mandalika di Lombok Tengah, NTB, ini pariwisata dan yang sudah berjalan, dan kemarin belum lama ada GP ya, GP Mandalika oleh Pertamina. Kemudian ke-13 KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan atau MBTK di Kutai Timur. Ini arahnya dalam industri pengolahan kelapa sawit, energi, dan pengolahan kayu. Dan ke-14 KEK Palu, arahnya industri pengolahan logam dasar dan juga logistik. Kemudian KEK Likupang 15 ya. Ini kegiatan utamanya adalah
pariwisata ini di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. 16 kek Bitung di Kota Bitung, Sulawesi Utara juga. Industri pengolahan kelapa, kan di sana menghasilkan kelapa cukup besar, dan industri pengolahan perikanan, jadi hasil ikan juga cukup besar di Bitung. Ke-17 kek Morotai, ini industrinya arahnya perikanan ya, karena hasil ikan di Maluku nih, di Maluku Utara ya, cukup besar dan pariwisata. Kemudian ada 18 kek Sorong, ini diarahkan untuk industri pengolahan nikel, kelapa sawit, dan juga hasil hutan dan perkebunan ya, terutama sagu ya. Dan ada satu kek yang ditutup, yaitu kek Tanjung Api-Api di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini dulu diarahkan ke kelapa sawit, karet, tapi petrokimia, tetapi sesuai dengan aturan kek bahwa setelah ditetapkan dalam waktu 3 tahun harus sudah ada operasi. Nah, ini belum ada kegiatan operasional sampai 3 tahun ya, tahun 2014 peraturan pemerintahnya ya akhirnya dicabut, tidak berlaku lagi. Nah, ini dari beberapa kek tadi yang bisa dilihat petanya adalah kek yang menjaga kinerja secara optimal, yaitu adalah kek Galang Batang, kek Kendal, kek Mandalika, dan kek Semanggi. Kemudian kek pembangunan baru ini ada 4 juga, Batam Aeroteknik, Nongsa, Lido, dan Gresik. 4 kek dengan peningkatan kinerja yang belum optimal, yaitu Tanjung Lesung, Palu, Tanjung Kelayang, dan Lok Simawe. Pemantauan kek yang perlu perhatian khusus ya, karena mungkin agar tidak dibekukan karena memang cukup lama sehingga perlu didorong agar segera beroperasi, yaitu kek Singasari, Likupang, Morotai, Sorong, Bitung, Malaya, Batuta, Trans Kalimantan. Dan satu kek yang dicabut adalah kek Tanjung Api-Api. Dan evaluasi yang diperlukan dari kegiatan kajian ini adalah jumlah kek dari Undang-Undang Kek tahun 2009 sampai dengan 2021 adalah 18 kek aktif. Artinya dari aktif ini pun sebenarnya belum begitu banyak yang optimal. Yang optimal baru 4 tadi ya, Galang Batang, Kendal, Semanggi, dan Mandalika. Yang harus dikawal adalah kinerja masing-masing kek setelah beroperasi. Pertama, realisasi investasi dibandingkan komitmen di awal pendirian kek, berapa triliun yang ingin ada investasi masuk. Kemudian produktivitas perusahaan di dalam kek ya, seperti apa mereka produktivitasnya, baik yang dijual dalam negeri ataupun diekspor ya. Kemudian penyerapan tenaga kerja dari wilayah, ada kek ya, di wilayah kek, di kecamatan, kabupaten, atau sekitarnya bagaimana. Kemudian pertumbuhan ekonomi di kawasan dan daerah tersebut, apakah memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ini juga perlu terus diperhatikan agar memang kehadiran kek benar-benar bermanfaat buat sekitar ya. Kemudian adalah penelitian mencari penyebab masalah dan memberikan solusi yang tepat. Ini perlu strategis ya, perlu penelitian yang cukup panjang tentunya, bahwa mungkin ada perlu perbandingan benchmark negara lain dan sebagainya, agar memang kek yang ditetapkan pemerintah benar-benar bisa beroperasi dan juga punya daya saing, sehingga memberikan pemasukan ya di bidang tentunya perpajakannya ya, pajak penghasilan yang besar juga, dan masyarakat bisa menerima ya hasil-hasil dari pembangunan di wilayah kek ini. Demikian dari kajian terkait dengan kek sampai dengan tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih.